Menjalani pendidikan untuk menjadi seorang perawat tentu merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk kita semua. Selain kita harus menguasai konsep dan teori keperawatan, kita juga harus menguasai skill tindakan keperawatan. Nah, apa saja sih skill tindakan keperawatan yang harus kita kuasai? Salah satunya adalah kita harus bisa menguasai skill tindakan keperawatan untuk perawatan luka. Baik itu perawatan luka bersih, luka kotor, luka dekubitus, ataupun luka bakar. Tujuan tindakan perawatan luka ini adalah supaya luka menjadi bersih dan juga tidak mengalami infeksi. Nah, seperti apa tindakan yang harus dilakukan untuk melakukan perawatan luka? Yuk kita saksikan melalui video pembelajaran kita kali ini. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Setelah kita belajar untuk melakukan pengkajian luka, maka selanjutnya kita akan belajar untuk melakukan perawatan luka, di mana proses perawatan luka itu dimulai dari tahap mencuci, kemudian debridement jika diperlukan, lalu membalut luka atau menutup luka tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya luka menjadi bersih, membersihkan luka dari kotoran yang lama, membersihkan dari bakteri, supaya mempercepat juga proses regenerasi atau proses penyembuhan luka itu sendiri. Nah, untuk tahapannya sebelum kita ke pasien seperti biasa, maka kita akan mempersiapkan alat dan bahan dulu. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk tahapan perawatan luka, ada bengkok, kemudian ada gunting debridement, kemudian juga ada pinset, baik itu pinset chirurgis maupun pinset anatomis, kemudian ada sarung tangan bersih dan juga sarung tangan steril, kemudian ada kasa steril, kemudian kom ini digunakan untuk cairan fisiologis untuk membersihkan luka. Kemudian ada gel, boleh obat lain sesuai dengan apa yang diadviskan oleh medis begitu. Kemudian perlak dan pengalas, kemudian juga hipavik atau yang lainnya gitu. Setelah kita persiapkan alat dan bahan, baru kita akan ke pasien. Kita sapa terlebih dahulu pasiennya, selamat pagi Bapak atau Ibu seperti biasa ya teman-teman. Kemudian memastikan benar tidak identitas pasiennya. Selamat pagi Bapak Ibu, apakah benar dengan Bapak Iwan gitu. Perkenalkan, nama saya perawat Nining, saya yang hari ini akan bertugas merawat Bapak, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pencucian luka atau perawatan luka pada luka Bapak. Itu tujuannya disampaikan, jadi tujuannya supaya luka Bapak menjadi bersih, kemudian terhindar dari infeksi dan cepat untuk mengalami regenerasi atau penyembuhan. Setelah kita komunikasi, memastikan pasiennya benar, maka kita menggunakan hand sanitizer atau kita bisa melakukan cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon atau sarung tangan. Oke, sembari kita menggunakan sarung tangan, kita amati luka pasiennya ada di mana. Kemudian kita bisa memposisikan luka itu supaya nyaman gitu. Kalau misal nyaman supaya dekat dengan kita dan memudahkan kita ketika kita akan melakukan perawatan luka gitu. Kalau misalnya pasien lukanya ada di sini, maka kita hadapkan ke arah kita supaya kita mudah gitu ya. Ini sebagai contoh, ada luka bersih, kemudian ini ada luka kotor, ini ada luka bakar ya teman-teman ya. Oke. Setelah kita posisikan dengan benar, maka yang pertama kita lakukan, kita pasang dulu perlak dan pengalasnya. Ada di bawah luka yang akan kita bersihkan. Saya akan kasih contoh dulu untuk luka yang bersih. Permisi ya Pak, saya pasang perlak dan pengalasnya terlebih dahulu. Sudah kita pasang perlak dan pengalasnya, kemudian kita bersihkan dulu dengan cairan fisiologis menggunakan pinset dan juga jadi kita bisa gunakan kedua pinset dan juga kasa. Kasanya kita bersihkan ke cairan fisiologis ini. Kalau sudah dibersihkan, maka kemudian digulung, diperas supaya tidak banyak cairan yang masuk. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk mendekatkan bengkok teman-teman ya, maka kita bisa bersihkan
Nah, untuk membersihkan luka itu ada beberapa teknik, bisa dengan swabbing, bisa irigasi, dan juga bisa dengan bathing, tergantung dari jenis lukanya itu sendiri. Kalau dia adalah luka bersih, maka setelah ini sudah diperas dari cairan fisiologis tadi, maka kita bisa bersihkan. Tuh, kita bersihkan satu arah. Kalau tidak mau seperti itu, maka kita bisa swabkan saja begini. Tetapi adalah satu arah, tidak boleh dibolak-balik seperti itu. Kalau sudah selesai maka kita buang, gitu ya. Kalau sudah, karena dia adalah luka bersih, maka kita lihat, kita amati apakah ada pus. Ketika tadi sambil membersihkan kita cek apakah ada pus atau tidak, atau kita bisa tekan lagi. Kita tekan lagi untuk melihat apakah ada pusnya atau tidak. Kalau tidak ada pus, maka ini kita buang. Kemudian kita tutup bisa dengan gel ataupun obat lain sesuai dengan saran medis. Misalnya saja menggunakan gel, maka kita bisa oleskan gelnya. Kalau sudah dioleskan gelnya, maka kita bisa langsung untuk menutup lukanya. Seperti ini. Kalau misalnya kasanya ada dua, kemudian yang satunya berantakan gitu, maka yang rapi itu kita letakkan di posisi yang lebih atas supaya itu estetikanya sebagai seorang perawat itu ada ya. Tuh, kalau sudah maka kita pasang dengan plester atau hipalvik. Kita bisa menutup semuanya atau kita juga bisa menutup di tepi-tepi lukanya saja. Misal seperti ini ya teman-teman, jadi hanya ditutup tepi lukanya saja, tetapi bisa juga untuk ditutup semuanya gitu. Itu untuk perawatan pada luka bersih. Nah gimana Bu kalau misalnya lukanya kotor? Saya pindahkan untuk perlak dan pengalasnya di area luka kotor. Nah untuk perawatan pada luka kotor sama, setelah kita observasi, kita sudah ukur lukanya di pengukuran luka tadi, kemudian kita sudah tempatkan luka pada posisi yang enak, nyaman untuk kitanya, untuk melakukan perawatan, maka sama kita akan bersihkan. Nah, untuk membersihkan luka pada luka kotor, tadi ya disampaikan bahwa ada beberapa teknik, bisa dengan swabbing, bathing, ataupun irigasi. Kalau mau irigasi, maka kita bisa semprotkan cairan fisiologis untuk membersihkan, lalu kita bisa dengan gentle kita bersihkan menggunakan sarung tangan kita sendiri. Ya, kalau tidak kita seperti biasa kita bisa gunakan kasa, kita celupkan ke cairan fisiologis, kemudian kita bersihkan. Itu, tetapi akan lebih baiknya kalau lukanya seperti ini maka kita irigasi saja menggunakan spet, diisi cairan fisiologis, kemudian kita bersihkan. Nah sembari kita membersihkan maka kita akan bisa sambil membersihkan eksudat yang ada di sekitar luka gitu ya. Nah ketika kita membersihkan sambil mencuci, kita tahu bersihkan eksudatnya, kita juga bisa sambil mengobservasi apakah terjadi pengerasan pada area luka atau tidak begitu. Nah, sudah dibersihkan, kalau memang sudah bersih, kalau ada
jaringan yang nekrosis, maka kita bisa lakukan untuk debridement. Jadi kalau ada jaringan yang nekrosis, di sini ada jaringan nekrosis, maka kita bisa bersihkan, kita ambil, kita siapkan dulu satu kasa di samping. Jadi kita ambil jaringan nekrosisnya, kita gunting. Nah, jaringan yang nekrosis ini kita letakkan di kasa yang sudah kita siapkan tadi. Gitu. Kalau sudah, maka baru kita berikan obatnya. Nah, obatnya tergantung dari medis tadi ya, bisa menggunakan gel. Kalau memang menggunakan gel, maka bisa diberikan gel, kemudian baru ditutup. Nah, ketika menutup prinsipnya adalah moist. Jadi tidak boleh terlalu kering, tapi juga tidak boleh terlalu basah. Kita tutup lukanya. Kemudian bisa di plester. Nah, kalau sudah diplester maka sudah selesai. Sambil kita menutup plester, maka kita bisa tanyakan ke pasiennya, respon pasiennya, Bapak Ibu bagaimana, Pak Iwan bagaimana setelah dibersihkan lukanya, apakah merasa lebih nyaman ataukah tidak. Lukanya sudah bersih, kita sampaikan bahwa kita sudah membersihkan, kita sudah memberikan obat, kita juga sudah tutup. 3 hari kemudian nanti kita akan membuka lagi dan kita akan observasi lagi. Mohon untuk dijaga kebersihan lukanya, jangan sampai luka menjadi kotor atau kena air. Jadi ketika mandi ditutup pakai plastik atau pakai apa supaya luka tidak menjadi basah begitu. 3 hari kemudian maka kita akan buka lagi gitu. Oke, selanjutnya setelah kita membersihkan tadi ada contoh luka bersih, kemudian ada contoh untuk luka kotor. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perawatan pada luka bakar ya. Nah, luka bakar kita amatin dulu nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pada luka bakar masih ada bulanya, maka kita lihat lagi. Kalau bulanya itu masih berwarna jernih, putih jernih gitu ya, baru saja terkena luka bakar gitu ya. Nah, kalau seperti itu maka kita tidak perlu memecahkan. Kita hanya perlu untuk membersihkannya saja, kemudian memberikan gel, lalu kita tutup. Nah, tetapi kalau bulanya itu tadi sudah berwarna hitam, hijau atau hitam atau sudah kekuningan, pekat atau mungkin warnanya merah, maka kita perlu untuk melakukan aspirasi. Jadi harus diaspirasi dulu gitu, diambil menggunakan spet, kemudian kita lubangi pada area yang ada bulanya, yang misalnya berwarna hitam atau merah, kemudian cairan yang ada di dalamnya bula itu kita ambil gitu ya. Nah, kita ambil, kemudian nanti kita buang. Nah, diambil semuanya sampai bersih. Nah, setelah kita ambil cairannya, eksudatnya, bulanya sudah kita ambil, pada jaringan yang mengalami nekrosis ini kita gunting atau kita lakukan debridement sampai jaringan nekrosisnya menjadi bersih. Hati-hati jangan sampai jaringan yang masih hidup itu yang kita gunting ya. Jadi yang berwarna hitam saja itu yang kita debridement gitu. Kalau sudah di debridement maka baru kita bersihkan. Nah, untuk membersihkan bisa menggunakan kasa seperti biasa. Kasa kita berikan di cairan fisiologis, kemudian kita bisa bersihkan lalu kita gulung seperti kita gulung. Atau misalnya kalau dia adalah luka bakar akan lebih baik kalau kita irigasi. Jadi kita bisa melakukan irigasi menggunakan spet. Spetnya kita isi dengan cairan fisiologis, kemudian kita bersihkan dengan
gentle gitu ya. Kita semprotkan lalu kita bersihkan menggunakan cairan fisiologis sambil membersihkan eksudat yang menempel pada area lukanya begitu. Nah, kalau sudah kita bersihkan menggunakan cairan fisiologis, baru kita oleskan gel atau apapun yang diadviskan oleh dokter. Jadi dioleskan ke semuanya area yang mengalami luka ini tadi. Kemudian kalau sudah kita berikan obat, baru kita lakukan pembidean gitu ya. Nah, untuk menutupnya karena lukanya seperti ini, maka kita bisa menggunakan elastis bandage atau bisa menggunakan kasa gulung. Bukan kasa yang seperti ini, yang kotak ini ya, tapi kita bisa menggunakan elastis bandage atau bisa menggunakan kasa gulung. Pada prinsipnya karena ini adalah luka bakar, maka area yang ini contohnya jari-jari, kalau dia mengalami terbakar gitu, jangan sampai kedua jari ini menempel. Jadi ketika kita mau menutup lukanya, maka usahakan ada sekat untuk memisahkan kedua luka tersebut. Baru setelah itu kita bisa jadikan satu. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan elastis bandage. Oke, kalau sudah kita balut, kita pastikan balutannya rapi, tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu longgar. Kemudian kita pastikan, kita sampaikan ke pasien, kita evaluasi, Bapak Ibu bagaimana setelah dibersihkan lukanya, apakah merasa lebih nyaman, apakah masih terasa gatal atau masih terasa perih, ditanyakan ke pasien seperti apa. Kemudian kalau sudah kita sampaikan bahwa Bapak Ibu mohon untuk tetap menjaga kebersihan luka supaya luka itu tidak mengalami kotor atau misalnya terjadi infeksi gitu. Kemudian disampaikan juga ke pasien mohon untuk berkenan menjaga asupan nutrisinya. Jadi jangan takut untuk makan putih telur, jangan takut untuk makan ikan gitu ya. Karena protein yang tinggi itu justru akan mempercepat regenerasi kulit atau mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, kalau sudah selesai semuanya maka kita bereskan alat dan bahannya, kita lepaskan handscoon, pasiennya kita rapikan kembali, itu kemudian alas perlak dan pengalasnya juga kita bereskan. Bapak Ibu, sudah selesai saya perawat klinik untuk melakukan perawatan luka. Pamit, saya akan pamit dulu melanjutkan aktivitas saya yang lainnya. Jika ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau misalnya ada keperluan yang Bapak Ibu butuhkan, maka Bapak Ibu bisa memanggil saya di nurse station. Sekian, terima kasih.